Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, kabar yang mantap-mantap jos kini datang dari pembelian jet tempur Rafale Indonesia guys. Jadi tanpa banyak bicara, tanpa banyak cincong, kini pembelian jet tempur Rafale tahap akhir yang berjumlah 18 unit akhirnya resmi mulai berlaku kemarin 8 Januari 2024 guys. Tak main-main, kabar ini pun diberitakan langsung dan dilaporkan langsung oleh situs resmi Dassault Aviation Prancis yang mengatakan pada tanggal 8 Januari kemarin bahwa tahap terakhir untuk 18 unit Rafale untuk Indonesia mulai berlaku hari ini guys. Nah lo mantap-mantap jos nih. Dalam laporannya, situs Dassault Aviation ini pun menulis bahwa hal ini pun menyusul mulai berlakunya tahap pertama dan kedua, yaitu 6 unit yang pertama dan 18 unit Rafale yang kedua pada bulan September 2022 kemarin dan Agustus 2023 kemarin guys. Lanjut, laporannya pun mengatakan bahwa kontrak baru kini untuk 18 unit jet tempur lagi telah aktif dan melengkapi jumlah pesawat yang dipesan untuk Indonesia. Berdasarkan kontrak yaitu berjumlah full 42 unit jet tempur Rafale guys. Begini kemarin saat debat capres bidang pertahanan gak mau pula mereka sebut ya kan. Yang disebut-sebut malah masalah tanah dan food estate pula. Jaka sembung bawa golok nggak nyambung lo. Nah lo, oke kita lanjut dulu guys. Jadi terkait efektifnya semua kontrak jet tempur Rafale ini, seorang chairman dan CEO Dassault Aviation yaitu Mr. Eric Trevor akhirnya menyatakan bahwa dalam memilih Rafale, Indonesia telah memilih alat unik untuk kedaulatan dan kemandirian operasional yang akan membantu mengkonsolidasikan perannya sebagai kekuatan regional yang besar guys. Pilihan ini pun disebutnya juga mengkonsolidasikan kerjasama industri dan akademik yang ambisius. Dan beliau menyatakan bahwa kami berkomitmen penuh untuk menyukseskan kemitraan ini dengan visi jangka panjang yang tegas, ujar beliau. Mantap jos. Akhirnya 42 unit jet tempur Rafale resmi diborong Indonesia guys. Dan kini resmi bakal diproduksi semuanya oleh pabrikan asal Prancis ini yaitu Dassault Aviation. Nah lanjut kemudian terkait borongan jet tempur ini, dikutip dari laman resmi pabrikan pesawat tempur asal Prancis tersebut, akuisisi Rafale generasi terbaru untuk TNI Angkatan Udara ini pun mencakup solusi Tunkai guys, yaitu lengkap serta pengembalian industri yang substansial untuk sektor penerbangan Indonesia. Kemudian proyek pendidikan juga akan diluncurkan untuk Indonesia sebagai bagian dari pelatihan teknis pengetahuan penerbangan bagi para pilot dan para teknisi di Indonesia. Nah kemudian sebagai tambahan informasi perlu kalian ketahui nih guys, dari 42 unit jet tempur Rafale yang dibeli Kemenhan ini dilaporkan bahwa nilai kesepakatan kontraknya pun mencapai angka 8,1 miliar US dollar atau sekitar 122,8 triliun rupiah guys. Dan armada jet-jet tempur Rafale varian terbaru ini pun diproyeksikan bakal memperkuat TNI Angkatan Udara pada pertengahan tahun 2026 mendatang. Dan perlu kalian ketahui bahwa pengadaan 42 unit jet tempur bersayap Delta ini pun bisa dibilang merupakan salah satu yang terbesar setelah era presiden pertama kita yaitu Bapak Soekarno di tahun 1960-an dulu guys, yang memborong pesawat-pesawat tempur dan pesawat-pesawat bombernya dari Uni Soviet. Kemudian juga di era Presiden Soeharto, pembelian terbanyak adalah jet tempur Hawk 100-200 sebanyak 40 unit dari Inggris. Dan setelah itu ya selebihnya pemerintah hanya membeli jet-jet tempur dalam jumlah cakupan satu skuadron antara 12 sampai 18 unit.
Dan kini yang paling sangar, paling getol ingin memperkuat kekuatan militer dan pertahanan Indonesia adalah Menhan kita Bapak Prabowo di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo guys. Bukan kaleng-kaleng walaupun anggaran militernya masih belum sampai 2% dari PDB. Tapi dapat kita akui pasalnya di era Presiden Joko Widodo, perkembangan Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, pembelian jet tempur kali ini pun lebih banyak lagi guys, yakni 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis, 36 unit F-15X Eagle 2 dari Amerika. Kemudian yang kemarin ditunda yaitu 12 unit Mirage 2000 Strip 5 bekas Angkatan Udara Qatar. Dan juga kita masih menggenjot menunggu KF-21 Boramae dari Korea Selatan. Nah, kemudian untuk cerita pembelian jet tempur bekas Qatar yang ditunda kemarin, pemerintah pun sebenarnya memang benar-benar telah memutuskan nih guys, menunda pembelian 12 unit jet tempur Dassault Mirage 2000 Strip 5 dari Qatar kemarin. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Kemenhan, Bapak Daniel Ansar Simajuntak, yang mengatakan bahwa penundaan itu dilakukan karena keterbatasan fiskal. Jadi karena ada keterbatasan fiskal, maka rencana pembelian jet tempur Mirage 2000 Strip 5 tersebut ditunda ya guys. Daniel dalam keterangannya pada Kamis 4 Januari 2024 kemarin. Kemudian pembelian 12 unit Mirage 2000 Strip 5 dari Angkatan Udara Qatar ini pun mulanya kemarin adalah untuk menutup gap kesiapan tempur TNI Angkatan Udara yang disebabkan oleh karena banyaknya pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang habis masa pakainya. Selain itu, sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara kini juga sedang dimodernisasi guys. Dan alhasil dengan dibatalkannya pembelian Mirage 2000 Strip 5, Bapak Daniel juru bicara Kemenhan ini pun mengatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan pembaruan teknologi atau retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama TNI Angkatan Udara. Beliau katakan bahwa untuk mengisi kekosongan pertahanan udara selama masa menunggu, maka diputuskanlah untuk melakukan retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama kita. Dan ini jalan akhir dan pilihan terbaik yang tersedia saat ini, ujar beliau. Nah, harapannya semoga retrofit jet tempur ini dapat dilakukan dengan cepat dan sempurna ya guys. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.